Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Puji, cabang Gabus Kabupaten Grobogan. Nggih. Ada 2 pertanyaan, Pak Ustaz. Yang pertama, namun sebelumnya saya mohon maaf apabila pertanyaan saya ini sudah pernah ditanyakan, karena mungkin faktor usia ya Ustadz, dan mungkin kadang lupa dan kadang juga mungkin pendengaran kurang jelas, jadi saya mau tanyakan lagi gitu. Nggih, monggo Ibu. Yang pertama yaitu tentang sholat Jumat bagi wanita, apakah ada riwayat ya Ustadz di zaman Rasulullah itu istri-istri beliau dan para wanita waktu itu sholatnya itu sholat Jumat atau sholat duhur dan sholatnya di rumah atau di masjid, dan untuk mandi sunnah itu apakah juga wanita juga, dan setelah mandinya kan seperti mandi junub ya Ustadz. Nah itu apakah juga wudhu setelah mandi kalau mau sholatnya? Itu pertanyaan saya. Dan selanjutnya saya mohon nasihat dan tausiah dari Al Ustadz untuk anak saya yang jauh. Yang pertama di Kalimantan Selatan yaitu di Banjarmasin, yang kedua di Berau, Kaltim. Saya pengen ini mendengarkan Ustadz, menyimak di live streaming. Ya dinasihati ibunya sendiri no. Beda Al Ustadz, dari Al Ustadz beda. Mudah-mudahan nanti tergerak hatinya. Yang di Banjarmasin saya sudah pernah ke sana dan sudah saya ajak waktu itu pas ke sana jadwal kajian, sudah setelahnya ikut ngaji, setelahnya juga mau hadir. Namun sekarang ini sudah nggak aktif lagi karena alasannya katanya sibuk kerja. Nah untuk yang di Berau Kaltim katanya di sana belum ada. Mungkin lewat kajian ini saya kalau ada di Kaltim, di Berau, saya mohon alamatnya Ustadz, nanti bisa saya kasih tahu ke anak biar ngikuti kajian di sana. Terima kasih ya Ustadz. Jawabannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini, sependek yang sudah saya ketahui, saya belum menemukan riwayat para istri Nabi, para sahabiyah itu sholat Jumat di rumah. Jadi beliau-beliau sahabiyah itu sahabat-sahabat Nabi yang perempuan ya, sahabiyah itu kalau sholat Jumat ya berjamaah. Saya belum menemukan riwayat beliau-beliau sholat sendirian di rumah. Namun demikian, bagi perempuan, ibu-ibu yang memang di rumah ada tanggungan, misalkan anak kecil, misalkan pekerjaan rumah, itu tidak mengapa untuk mendirikan sholat Jumat di rumah, karena masih punya tanggungan anak kecil atau juga ada pekerjaan rumah. Tidak ada dosa untuk menjalankan sholat Jumat. Berapa rakaat? 2. Kita condong kepada pendapat yang mengatakan bagi yang berhalangan sholat Jumat, maka dia tetap mendirikan sholat Jumat 2 rakaat. Memang ada pendapat yang mengatakan kalau tidak bisa sholat Jumat berhalangan, maka dia sholat duhur 4 rakaat. 2 pendapat ini tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dipertemukan. Semuanya berdasarkan dalil. Nah, kita condong pada pendapat yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu sholat mustaqillah, sholat yang berdiri sendiri, sehingga menjadi azimah kewajiban asal, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat itu 2 rakaat. Ini perbedaan ini berdasarkan hadis Nabi
al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah illa arba'ah. Jumat itu kewajiban bagi setiap muslim di dalam jamaah, kecuali abdun mamlukun, hamba sahaya, au sobiyun, anak kecil, au imra'atun, perempuan, au maridun, atau yang orang yang sakit. Dari hadis ini terdapat perbedaan pendapat. Yang satu, wajib sholat Jum'ah dalam jamaah. Kalau tidak bisa mendirikan sholat Jumat termasuk 4 golongan yang dikecualikan tadi, karena tidak bisa mendatangi sholat Jumat dalam jamaah, maka dia sholat zuhur 4 rakaat sebagai ganti dari sholat Jumat. Pendapat kedua mengatakan sholat Jumatnya tetap wajib, sedangkan sholat Jumat itu 2 rakaat. Yang tidak wajib bagi 4 golongan tadi adalah pengerjaannya dalam jamaah, sehingga tetap wajib mengerjakan sholat Jumat yang 2 rakaat meski tidak wajib dalam jamaah yang 4 golongan tadi. Muncul 2 pemahaman berdasarkan dalil. Nah, kita condong pada pendapat yang kedua. Bagi 4 golongan atau yang berhalangan mendatangi sholat Jumat di masjid, maka dia tetap sholat Jumat 2 rakaat. Dan sunnah mandi Jumat itu juga berlaku bagi perempuan. Karena dalam hadis Nabi kita bersabda, manikhtasala, man itu ismun mausulun yadullul alal amiyah. Kata sambung yang menunjuk makna umum, sehingga man di situ bisa laki, bisa perempuan, bisa tua, bisa muda. Manikhtasala yaumal jumu'ati ghuslal jamaah dan seterusnya itu. Berarti sunnah mandi Jumat juga berlaku bagi perempuan. Mandinya mandi janabat, seperti mandi janabat. Kalau memang ibu mandi Jumat seperti mandi janabat persis, dalam arti diawali juga dengan wudu, selama belum berhadas kecil sesudah selesai mandi, maka tidak perlu wudu lagi, karena tadi sudah diawali dengan wudu. Diawali dengan wudu, sesudah wudu itu kok tidak berhadas kecil, maka tidak perlu wudu lagi. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua untuk putra-putranya. Hidup ini amanah dari Allah. Amanah dari Allah ini harus kita pahami dengan baik. Orang yang tidak paham tujuan hidup dari Allah, maka dia akan tersesat di dunia ini. Akan jauh dari petunjuk Allah. Allah tetapkan tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan manusia hidup di dunia. Agar manusia itu beribadah kepada Allah, menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Untuk bisa beribadah yang benar kepada Allah, maka Allah turunkan pedomannya, yaitu Al-Quran. Kemudian Allah utus Rasulnya untuk membawa dan menjelaskan Al-Quran ini.
Maka Al-Quran Allah turunkan dengan penuh berkah. Tujuannya agar ditadaburi, kalau dalam bahasa kita, untuk kita ngaji. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan penuh berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar manusia itu mentadaburi ayat-ayatnya, ngaji ayat-ayatnya. Ngaji bukan hanya dibaca saja, tapi dibaca, dipahami sak maknane, untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya tadabbur Quran secara sumul. Yang bisa tadabbur Quran secara sumul, yang bisa ngaji ikhlas lillahi ta'ala tenan, itu hanya hamba Allah yang berakal sehat. Kalau ada hamba Allah, meski secara lahir akalnya masih waras, masih tahu mana yang benar, mana yang batil, namun yang batil dia langgar, dia kerjakan, yang hak dia tinggalkan, orang ini hakikatnya akalnya sudah tidak waras, meski tidak sedang berada di rumah sakit jiwa. Ulul albab itu orang yang betul-betul bisa mengikuti, hak itu diikuti, yang batil betul-betul ditinggalkan. Itu ulul albab. Dan ulul albab itu orang yang betul-betul mau ngaji Al-Quran. Coba diingat, itu Az-Zumar ayat 18. Itu ulul albab, orang yang berakal sehat, orang yang mau ngaji. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ya toh? Alladzina yastami'unal qaula, yaitu orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan. Semua perkataan dia dengarkan, tetapi yang diikuti hanya satu, fayattabi'una ahsanah. Yang diikuti adalah perkataan yang paling baik. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan ini. Apa perkataan yang paling baik? Yaitu Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Maka dia mendengarkan banyak perkataan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, namun yang dia ikuti hanya satu, yaitu yang ahsan, yang paling baik. Perkataan yang paling baik adalah Al-Quran, dalam arti ngaji. Karena dengan ngaji itulah dia akan paham bagaimana cara menghambakan diri yang betul kepada Allah. Karena dengan ngaji itulah dia akan paham bagaimana tuntunan Rasulullah agar kita bisa menghambakan diri kepada Allah dengan baik dan benar. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, menjalani amanah kehidupan dari Allah ini dengan petunjuk Allah, sehingga tahu betul caranya beribadah, sehingga paham betul tujuan hidupnya di dunia, yaitu beribadah kepada Allah. Maka semua kegiatan yang dilakukan, semua ucapan yang dia ucapkan, kalau dia paham tujuan hidupnya di dunia ini, paham tujuan penciptaannya, maka harus ada nilai ibadahnya.
Orang yang berbuat, yang berucap tidak ada nilai ibadahnya, maka dia telah keluar dari tujuan penciptaannya. Sekalipun tidak sedang di rumah sakit jiwa, dia masih tahu yang hak mana, yang batil mana. Namun yang batil, karena mengikuti hawa nafsu, dia ikuti, dia langgar terus yang batil. Dia menipu, memfitnah, berbohong, korupsi, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Mabuk-mabukan, itu tahu itu satu kebatilan. Judi, itu tahu itu kebatilan. Larangan Allah, larangan Rasulullah. Namun terus dia ikuti hawa nafsunya, hakikatnya di sisi Allah, orang ini sudah keluar dari tujuan penciptaannya. Sebetulnya sudah tidak waras orang ini. Karena yang batil dikerjakan, yang hak malah ditinggalkan. Nah, untuk bisa menundukkan hawa nafsu, tidak ada jalan lain kecuali ngaji. Dengan ngaji kita akan paham aturan agama. Tidak pernah ada ceritanya Bapak Ibu, tanpa ngaji Al-Quran, tanpa ngaji tuntunan Rasulullah, orang kok bisa menjadi baik. Tidak pernah ada ceritanya. Baik buruknya seseorang sangat bergantung sejauh mana dia mengikuti warisan Rasulullah ini, yaitu Quran dan Sunnah. Tanpa itu kita akan tersesat dalam menjalani kehidupan dunia yang serba menipu dan sementara ini. Maka Allah tegaskan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Jangan tertipu oleh setan yang pandai menipu, menggelincirkanmu dari jalan Allah. Kalau dikatakan tidak sempat ngaji karena kerja, selamanya juga tidak akan pernah ngaji. Karena Allah tidak turun tangan, Allah tidak cawe-cawe, Allah tidak atur dirinya. Kalau ingin ngaji, maka harus meluangkan waktu betul. Jangan menunggu waktu luang. Kalau kita menunggu waktu luang, berarti kita tidak butuh kepada ngaji. Seolah-olah Allah yang butuh kita. Konek waktu longgar tak ngaji. Ini seolah-olah Quran Islam butuh pada kita. Sehingga Qurannya diminta menunggu sampai longgarnya kita. Untuk kemudian kita kaji, kita tadaburi. Sombong orang yang seperti ini. Celaka dunia, celaka akhirat. Kita ini makhluk yang sangat lemah. Tidak punya daya dan upaya tanpa Allah. Allah wajibkan kita untuk ngaji Quran, untuk ngaji sunnah, kemudian dipahami, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan membawa kita selamat dunia, selamat akhirat. Tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah kelak. Maka luangkan waktu dengan penuh keikhlasan, yakin betul kepada Allah. Kalau saya alasannya kerja sehingga tidak bisa ngaji, orang lain pun juga bekerja, semuanya bekerja. Tapi kenapa fulan kok bisa ngaji istiqomah, padahal sama-sama bekerja? Kok saya tidak bisa? Setiap kali mau ngaji kok ada saja pekerjaan. Harus muhasabah. Setiap mau melakukan kebaikan kok mesti dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kesulitan. Ada tugas lagi. Mau arep ngaji kok angele kaya mbuh karena urusan pekerjaan. Karena tidak yakin dengan Allah. Maka bismillah, saya luangkan waktu dalam 1 pekan. Sudah ditentukan hari kajiannya, misal hari Senin. Ya, bismillah saya akan ngaji di cabang atau perwakilan itu hari Senin. Apapun yang terjadi. Kemudian mohon izin kepada pimpinan di tempat kerjanya. Dengan berharap penuh kepada Allah.
Allah tidak pernah khianati janjinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut ayat 64 itu. Dan orang-orang yang betul-betul berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, yaitu keridhaan Allah, lanahdiyannahum subulana. Pasti sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, yaitu jalan-jalan keluarnya. Lanahdiyannahum, Allah gunakan dua huruf penguat agar hambanya semakin yakin dengan janji Allah. Lamul qasam, lam litaukid, lamut taukid, lam yang berfungsi untuk menguatkan. Lanahdiyannahum, lam di situ fungsinya untuk menguatkan. Apa yang dikuatkan? Janji Allah, untuk menguatkan janji Allah. Kemudian di situ nunut taukid, lanahdiyannahum, nun yang ada syiddahnya di atasnya itu adalah nunut taukid, nun yang berfungsi untuk menguatkan. Apa yang dikuatkan di situ? Janji Allah. Sehingga Allah gunakan dua huruf penguat untuk menguatkan janjinya. Padahal tanpa huruf penguat pun, kalau Allah sudah berjanji, pasti terlaksana. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Digunakanlah dua huruf penguat dalam satu ayat agar hambanya yang betul-betul mencari keridhaan Allah semakin yakin terhadap janji Allah. Maka usahakan, luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Mohon izin pada atasan di tempat pekerjaan. Hakul yakin, kalau itu dilakukan ikhlas karena Allah, pasti akan diizinkan. Pasti akan dapat jalan keluar dari Allah, sehingga bisa istiqomah ngaji, paham Quran, paham tuntunan Rasulullah, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga betul-betul pengakuan imannya tidak hanya di lisan, namun betul-betul dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Dengan demikian dia memahami dengan baik dan benar tujuan dari penciptaan Allah atas dirinya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Maka otomatis orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan apa yang sudah Allah dan Rasul janjikan. Kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan dunia dan juga akhirat. Meski ayat-ayat sudah sampai, meski hadis-hadis sudah sampai, nasihat terus diperdengarkan. Jika kita nutup hati kita rapat-rapat, Allah tetap tidak akan rubah keadaan kita. Yang bisa merubah keadaan kita, diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah keadaan satu kaum. Kalau kaum itu atau orang itu selamanya ngaji hanya menunggu waktu luang, tidak meluangkan waktu, dan tidak mau ngaji, selamanya orang itu juga tidak akan ngaji. Karena yang namanya taghyir di sini, perubahan, harus dengan usaha. Tidak bisa ujuk-ujuk teko berubah, ngerti-ngerti semangat ngaji tanpa ada usaha dari dalam diri. Tidak mungkin. Harus dilawan keinginan hawa nafsu yang memang menghalangi kita untuk malas-malasan, menghalangi kita untuk semangat ngaji. Setan itu selalu ngajak kita untuk malas. Kenapa? Biar kita tidak paham Al-Quran, biar kita tidak paham tuntunan Rasul. Karena nanti kalau paham apa yang menjadi warisan Rasulullah, setane wedi, setannya takut orang itu akan taat pada Allah, taat pada Rasul, sehingga setan gak punya teman di neraka. Maka takut terus dihembuskan was-was seperti itu, menghalangi manusia jangan sampai dekat-dekat dengan petunjuk Al-Quran. Karena kalau sampai dekat, maka dia akan kehilangan teman. Nah, semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Pengen
dikonco setan atau menjadi musuh yang nyata bagi setan. Al-amru mufawwad ilaikum, karena kita tidak bisa merubah. Nabi saja tidak bisa merubah. Berapa banyak dulu yang ngaji bersama Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul, Al-Jud bin Qais dan lain sebagainya. Guru ngajinya langsung Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Mereka paham aturan itu, aturan agama. Namun hatinya tertutup rapat, terkunci rapat, sehingga tidak mengamalkan apa yang dipahami. Pada akhirnya menjadi gembong munafik. Padahal guru ngajinya langsung Rasulullah. Ini bukti bahwa yang bisa memberi hidayah itu hanya Allah. Namun kewajiban kita hanya menyampaikan nasihat. Wa ma'ala rasulina illal balaghul mubin. Kewajiban Rasul kami, kata Allah, hanya menyampaikan aturan agama ini dengan gamblang, dengan terang. Perkara diterima atau tidak sudah bukan urusan Rasul, tapi urusan yang bersangkutan dengan Allah. Ya, mudah-mudahan terus dinasehati ibu putra-putranya untuk menomorsatukan Allah, untuk menomorsatukan akhirat, untuk mengutamakan akhirat. Karena akhirat itu kampung halaman kita yang abadi. Kalau kita mengutamakan dunia, menomorsatukan dunia, pasti kita akan tertipu. Kenapa? Karena dunia ini pasti akan kita tinggalkan, cepat atau lambat. Sedangkan akhirat itu yang abadi. Maka jangan mengutamakan dunia, rugi sudah. Khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Terus nasihati putra-putranya. Selain itu terus doakan pada Allah, mohonkan kepada Allah agar hidayah Allah, kebenaran agama Allah ini betul-betul bisa masuk ke dalam hati putra ibu, sehingga betul-betul membuka hatinya untuk menerima kebenaran agama Allah ini dan menjadi komitmen dalam kehidupan sehari-hari sampai nanti dia tinggalkan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Ada lagi?